dan benar-benar membuka pikiran aku, membuka pemahaman aku untuk bisa ada mau ke Jerman. Salah satu dari yang lainnya ada Karora. Nah itu juga salah satu vlogger Indonesia yang udah tinggal lama di Jerman. Aku juga banyak lihat video YouTube-nya beliau dari YouTube, gimana cerita dia waktu au pair sampai FS dan Ausbildung, dan ini itu tuh juga benar-benar menginspirasi. Banyak cerita dari Karora yang bisa aku ambil, yang bisa aku jadiin pelajaran juga, dan terutama itu semua memotivasi aku buat memperbesar keinginan aku buat ke Jerman dan memperkuat semangat aku buat belajar bahasa Jerman. Aku waktu hari terakhir kerja itu mereka kayak farewell party, aku sama temanku yang orang Indonesia juga, kita diajak ke restoran gitu untuk makan bareng sama mereka. Dan itu benar-benar pengalaman yang gak bisa aku lupain banget waktu aku di Thailand itu. Itu benar-benar susah lah dijelasin karena saking seneng dan excited, itu pengalaman yang gak bisa orang lain dapetin gitu. Dan aku merasa aku sangat beruntung, aku benar-benar bersyukur buat itu. Dari situ aku mikir, oh iya ya, Tuhan tuh selalu punya rencana buat kita gitu. Kalau misalkan kita nggak mencapai satu tujuan yang kita mau, Tuhan, Allah tuh punya rencana yang lain buat kita yang lebih baik gitu. Dan dari situlah muncul ide aku buat ke Jerman. Aku pulang ke Indonesia, ada gap 1 bulan selama Ramadan, bulan Mei waktu itu ya, aku 1 bulan diam di rumah buat Ramadan bareng keluarga. Dan bulan Juni atau Juli kalau nggak salah ya, aku langsung mulai belajar bahasa Jerman. Aku pergi ke tempat kursus di Bandung. Aku menggunakan semua tabunganku yang waktu aku simpen di Thailand, waktu selama aku kerja di Thailand, aku pakai tabunganku untuk kursus di Bandung. Aku sewa kos-kosan dan makan segala macam. Alhamdulillah aku minta sedikit bantuan dari orang tua aku dan sisanya aku pakai uang tabunganku sendiri. Dari situ aku benar-benar ngerasa bangga dan ini aku bisa loh sendiri juga. Kurang lebih 2,5 bulan aku belajar bahasa Jerman untuk A1 di sana. Dan aku ujian di Goethe juga dengan nilai yang alhamdulillah memuaskan. Kurang lebih 2 bulan ya aku belajar, dan setengah bulan yang lainnya itu aku persiapan ujian sendiri, dibantu sama guruku dan rekanku juga yang satu kelas. Sebenarnya tempat kursusku ini buka kayak Prüfung Vorbereitung atau persiapan ujian, tapi karena kendala biaya aku nggak ikutan dan aku lebih belajar sendiri privat di rumah pun bareng temen aku dan guruku. Jadi guruku ini dia ngebantu aku untuk belajar ujian bareng gitu tanpa aku bayar. Jadi dia tuh bener-bener ngebantu aku dari proses visa, terus persiapan ujian, registrasi ujian segala macam. Oh ya sorry, aku belum bilang tadi tujuan aku ke Jerman ngapain. Aku pertamanya ikut program au pair atau program pertukaran budaya. Iya, pertukaran budaya, yang mana kita tuh tinggal di salah satu keluarga. Kita disekolahin, ikut sertakan untuk ikut kursus bahasa Jerman, terus dibayar juga Taschengeld atau uang saku, dan sebagai timbal balik kita jagain anak mereka. Ini kedengarannya kayak babysitter sih, tapi ini hal yang berbeda di Jerman. Nggak kayak di Indonesia yang benar-benar babysitter, jagain anak dari A sampai Z segala macam. Nggak, kita tuh punya tugas kita masing-masing. Pun kita dibayar, disekolahin pula untuk kursus bahasa Jerman di tingkat lanjutan. Kita juga makan bareng sama mereka, tinggal bareng sama mereka, jadi kita dianggap kayak keluarga. Nah, dari program au pair inilah aku muncul ide ke Jerman, dan aku pulang ke Indonesia, aku kursus segala macam, 2,5 bulan, aku persiapan ujian, aku ujian alhamdulillah dengan nilai yang memuaskan. Aku juga di waktu yang sama selama aku kursus bahasa Jerman itu, aku mencari keluarga asuh atau host family, atau dalam bahasa Jerman Gastfamilie. Semuanya sudah alhamdulillah bisa aku capai dalam kurun waktu 2,5 bulan ini. Cari keluarga, ngurusin visa dan ujian, dan bikin termin atau janji di kedutaan, semuanya aku berjalan dengan lancar. Dan berangkatlah waktu itu ke Jakarta tanggal 5 Oktober. Jadi sebelum tanggal 5 Oktober ini itu aku dari bulan Juli udah bikin termin di kedutaan atau janji di kedutaan. Aku udah mempersiapkan ujian, udah mendapatkan sertifikat A1 juga. Udah mendapatkan kontrak dari keluarga asuh juga, dan semua dan semua dokumen yang aku perlukan itu udah di tangan. Tanggal 5 Oktober berangkatlah aku ke Jakarta untuk
apply visa. Selang waktu 3 minggu, kalau nggak salah 3 minggu, sambil aku nebeng job atau kerja sambilan di restoran juga, aku nunggu visa aku keluar dan alhamdulillah keluar. Dan itu tuh tepat 5 hari sebelum hari ulang tahun aku. Jadi aku bener-bener kayak ya ampun ya Allah, makasih banget, aku bersyukur. Ini tuh kayak kado sebelum hari ulang tahun aku loh. Visa aku bisa keluar dan aku langsung ke Jakarta. 3 hari setelahnya aku ambil visa aku bareng ibu aku diantar ibu aku. Dari situ aku masih ada gap atau waktu luang selama kurang lebih 3 bulan sebelum kontrak au pair aku berlangsung atau sebelum aku berangkat ke Jerman. Dan aku bekerja sebagai tour leader di salah satu tour agency di Bogor bareng kakak kelas aku. Mereka yang ngajak aku dan mereka juga benar-benar baik ngajarin aku segala macam. Dan sebelumnya aku gak ada pengalaman sebagai tour leader ya, hanya background aku aja di SMK sebagai tour guide atau tour leader. Dan senior aku ini ajak aku buat gabung bareng dia. Dan ya alhamdulillah senang juga aku kerja sebagai tour leader. Itu jalan-jalan gratis dan juga nambah pengalaman. Nah 3 bulan udah, waktu itu masih 2019 dan 2020 tanggal 29 Februari aku berangkat ke Jerman. Tanggal 1 Maret lah sampai aku di Jerman sebagai au pair. Mungkin dari kalian yang dengar cerita aku sekarang kayak singkat banget, kelihatannya kayak mulus aja semua gitu ya. Lulus sekolah ke Thailand, terus pulang ke Indonesia, belajar bahasa Jerman, ujian, dapat GF, terus apply visa dan langsung aja ke Jerman. Tapi sebenarnya enggak, itu tuh prosesnya panjang. Aku juga ngalamin sedihnya dulu, susahnya cari gas family waktu itu. Aku sampai bela-belain kayak bangun jam 2 pagi atau jam 3 pagi ngecekin Facebook untuk dapat gas familiar. Cerita nanti soal au pair ini aku bikin video yang lain deh yang terpisah biar nggak bertele-tele. Sebenarnya banyak kendala di belakang persiapan aku ke Jerman ini, mulai dari sebelum aku ke Thailand aku juga ada kendala dari biaya, izin orang tua segala macam. Tapi karena aku punya niat dan aku juga selalu ingat perkataan temen aku, dia bilang kalau ada kemauan ada jalan. Dari situ aku benar-benar kayak ditanamkan dalam hati, kalau ada kemauan ada jalan. Emang bener, kalau misalkan kita ada kemauan, kita ada niat buat ngelakuin hal tersebut, pasti aja ada jalan, ada aja jalannya, pasti ada. Maupun dari mana aja jalannya, dari orang tua, dari teman, dari guru. Jadi semuanya itu bener-bener udah ada porsinya masing-masing gitu, udah direncanakan sama yang di atas. So jadi video ini sebagai video pembuka channel YouTube aku. Aku ceritain ke kalian kenapa aku bisa ke Jerman, background kenapa bisa aku ke Jerman dari dulu. Setelah lulus sekolah aku pernah kerja ke Thailand selama sekian bulan dan sampai akhirnya aku sampai di Jerman dan bekerja sebagai au pair. Tapi itu sudah selesai, sekarang aku lagi menjalani program FA-Shot atau relawan. Dan bulan depan alhamdulillah aku mulai dengan program Ausbildung sebagai asisten dokter gigi. Semoga kalian suka dari video ini. Klik like and subscribe. Dan aku bakal bikin video selanjutnya tentang gimana aku bisa jadi au pair, gimana aku bisa ikut program FA-Shot dan apply untuk Ausbildung. Salam.